the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran yang baru lagi, yaitunya tentang pengangkutan pada tumbuhan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang jaringan-jaringan angkut pada tumbuhan. Namun sekarang ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangkutannya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kakak akan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita semuanya, agar kita semuanya terhindar dari wabah virus COVID-19 ataupun disebut juga dengan virus corona. Yaitunya dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, selalu memakai masker, dan hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian, makanlah makanan yang sehat dan bergizi dan juga rutin berolahraga. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan coba bahas tentang pengangkutan pada tumbuhan. Yang mana pada pengangkutan ini dia dibagi dua. Ada pengangkutan secara ekstravaskular dan juga secara intravaskular. Nah, apakah itu? Pertama, kita bahas dulu tentang proses pengangkutan secara ekstravaskular. Pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Proses transportasi tersebut dapat terjadi melalui dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Kalau tadi kita sudah mendengar katanya di luar pembuluh angkut, berarti dia tidak memakai xilem ataupun floem. Oke, yang pertama ada namanya tadi transportasi simplas. Transportasi simplas merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Cairan sel. Transportasi simplas dimulai dari sel-sel rambut akar ke sel-sel parenkim korteks, endodermis, perisikel, silinder pusat, dan akhirnya ke xilem. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Yang kedua, transportasi apoplas merupakan pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya melalui ruang antar sel. Air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transport pasif. Selanjutnya, air akan melewati ruang-ruang antar sel. Namun, transportasi apoplas tidak dapat melewati endodermis karena terhalang pita Kaspari. Air menuju endodermis ditransport secara simplas melalui sel peresap. Pada gambar ini dapat kita lihat yang jalur berwarna oranye, yaitu jalur apoplas, sedangkan jalur yang berwarna biru atau ungu ini melalui jalur simplas. Kalau yang apoplas melalui dinding sel, berarti dia akan melewati sela-sela bagian dindingnya, sehingga salurannya berbelok-belok. Sedangkan yang simplas melalui sitoplasmanya, yaitu melalui cairan di dalam sel. Nah, itulah bedanya antara transportasi simplas dan apoplas yang terdapat pada pengangkutan ekstravaskularnya. Yang kedua, yaitunya tentang proses pengangkutan intravaskular. Yang pertama tadi ekstravaskular, yang keduanya yaitunya intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah proses pengangkutan zat melalui berkas
pembuluh, yaitunya melalui silem ataupun floem. Proses pengangkutan secara intravaskular pada pembuluh silem sebagai berikut. Urutannya itu yang pertama dimulai dulu dari silem akar. Kenapa demikian? Karena penyerapan air, zat-zat hara dan zat terlarut dalamnya itu dimulai dulu dari akar penyerapannya. Makanya dia melalui silem akar. Setelah itu menuju silem batang karena air tadi melewati batang dulu sebelum sampai ke daun. Yang ketiga, melalui silem tangkai daun. Baru silem tulang daun dan mesofil. Nah, namun di sini ada beberapa teori tentang pengangkutan air dan mineral dari tanah ke dalam tubuh tumbuhan oleh silem. Nah, maksudnya di sini adalah ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa air ini bisa sampai ke daun. Nah, yang pertama menurut teori Dickson-Joly. Apa katanya? Dalam teori ini dinyatakan bahwa naiknya air ke atas karena adanya tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi atau penguapan. Nah, jika terjadi penguapan, otomatis air di daun tadi bisa kering. Maka air itu selalu bergerak dari daerah yang basah ke daerah yang kering. Nah, dari itulah air yang di bawah tadi bisa sampai ke daun karena terjadinya penguapan. Yang kedua, teori tekanan akar. Dalam teori ini menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran silemnya. Maka dari itu membuat air tadi bisa tertekan ke atas sehingga sampai juga di daun. Teori yang ketiganya katanya menurut teori vital. Apa katanya? Menurut teori ini menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup pada makhluk hidup tersebut atau di sini pada tumbuhan tersebut, seperti sel-sel parenkim, jari-jari empulur di sekitar silem. Itulah yang menyebabkannya. Nah, air dari tanah dapat mencapai batang dan daun karena adanya daya tekan akar, daya kapilaritas silem, dan daya isap daun. Air yang diangkut silem sebagian digunakan untuk fotosintesis dan sebagian mengalami transpirasi atau penguapan. Laju transpirasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan seperti kelembapan, suhu, udara, kecepatan angin, dan kandungan air tanah. Selain pengangkutan air dan mineral, pada tumbuhan juga terjadi pengangkutan hasil fotosintesis oleh pembuluh tapis atau floem. Nah, itulah dia penjelasan mengenai proses pengangkutan ekstravaskular dan juga pengangkutan intravaskular. Nanti kita akan lanjutkan lagi videonya ke pembahasan-pembahasan yang lainnya. Untuk kali ini kita cukupkan dulu materi kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini bisa berkembang dan terus maju menjadi channel-channel yang lebih baik dan lebih populer. Dan kemudian jangan lupa untuk
share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya, supaya kawan yang lainnya tahu juga apa yang sudah kita pelajari. Kemudian tetaplah untuk menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita, agar kita terhindar dari virus wabah COVID-19 atau Corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.